Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jacqueline Veronica Pandey dengan NIM 191420102223, mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari kelas A2 Keperawatan semester 5. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah keperawatan jiwa dari dosen pengampu Nurse Vera Karame Eskap MKAS. Dalam video ini, saya akan membahas tentang perilaku kekerasan seksual pada anak dan juga cara pencegahannya. Selamat menonton! Apa itu perilaku kekerasan seksual pada anak? Perilaku kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia tertentu, di mana orang dewasa, anak lain yang dianggap usianya lebih tua, atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih, memanfaatkan anak tersebut untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Nah, kekerasan seksual pada anak dapat ditandai dengan menunjukkan pengetahuan atau perilaku yang tidak sesuai dengan usianya, menarik diri dari keluarga maupun teman, hingga sulit berkonsentrasi dalam belajar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku kekerasan pada anak. Yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua. Nah, di zaman yang semakin modern seperti ini, tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak justru semakin berkurang. Apalagi yang berhubungan dengan pengawasan dalam penggunaan gadget atau handphone, media sosial, dan informasi yang membuat anak terpengaruh. Yang kedua, kepedulian masyarakat masih rendah. Nah, penyebab kekerasan seksual pada anak terjadi karena tingkat kepedulian masyarakat dan lingkungan sekitar yang sangat rendah, sehingga memudahkan predator melakukan kekerasan seksual pada anak. Yang ketiga, hukum tanpa efek jera. Nah, penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga para pelaku kekerasan seksual pada anak banyak melakukan kasus pelecehan seksual dan kekerasan baik maupun umum atau khususnya pada anak-anak. Adapun beberapa tanda yang bisa ditunjukkan oleh anak saat ia mengalami pelecehan seksual, di antaranya anak itu sering bermimpi buruk hingga susah tidur. Yang kedua, kehilangan konsentrasi dan sulit menerima pelajaran. Yang ketiga, kesulitan mengendalikan emosi. Yang keempat, sangat tertutup atau menarik diri dari lingkungan sekitar. Nah, yang kelima, terlihat sedih, cemas, dan ketakutan yang berlebihan. Dan yang keenam, muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Adapun beberapa cara untuk mencegah terjadinya perilaku kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, bicarakan tentang bagian tubuh sejak dini. Yang kedua, ajari anak-anak bahwa beberapa bagian tubuh bersifat pribadi. Yang ketiga, ajarkan batasan tubuh anak. Yang keempat, beri tahu anak untuk terbuka dengan orang tua. Yang kelima, beri tahu anak agar tidak dapat memotret tubuh mereka, kemudian dibagikan di media sosial atau dimanapun. Yang keenam, ajari anak cara keluar dari situasi yang menakutkan atau tidak nyaman. Yang ketujuh, beritahu anak bahwa mereka tidak akan dimarahi jika memberitahu kepada orang tua. Yang kedelapan, beritahu anak bahwa sentuhan tubuh mungkin menggelitik atau terasa nyaman. Dan yang kesembilan, beritahu anak bahwa aturan ini berlaku bagi orang yang mereka kenal. Yang kesepuluh, selalu memantau anak saat anak bermain atau melakukan aktivitas di luar rumah. Yang ke-11, mengajarkan anak untuk mewaspadai orang yang tidak kenal. Dan yang ke-12 adalah mengenal lingkungan bermain anak dan juga teman-temannya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah universitas yang berkualitas dan memiliki banyak jurusan. Salah satunya adalah Fakultas Keperawatan yang sudah terakreditasi B. Universitas Pembangunan Indonesia juga memiliki tenaga pengajar yang profesional, berkualitas, dan juga paling terbaik. Selain itu, mengapa harus memilih UNPI? Karena yang pertama, sistem kurikulumnya unggul, berkualitas, dan bersaing. Biayanya terjangkau dan juga ada beasiswa dan peluang kerja di luar negeri.
serta tersedianya fasilitas laboratorium dan juga lokasinya sangat strategis berada di pusat kota Manado. Karena itu teman-teman, ayo daftarkan diri kalian dan bergabung bersama kami, keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan untuk info yang lebih lanjut, silakan hubungi link di bawah ini. Thank you for watching, bye-bye!